Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta yang berbahagia di seluruh pelosok dunia. Karena kan yang nonton kan nggak hanya di Indonesia ya. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya mau bahas hal yang sangat lumrah terjadi di kalangan peternak kambing domba Indonesia, terkhususnya sedulur-sedulur peternak yang ada di kampung. Tema video kali ini adalah mengenai bagaimana sih peternak kambing domba yang saat ini masih samben tapi bisa menjadi lebih efektif. Samben itu disambi teman-teman, disambi itu ya apa ya bahasa Indonesia nih ya, disambi lalu lah gitu. Jadi hanya untuk sampingan gitu. Nah, bagaimana sih membuat lebih efektif? Nah, karena tema ini saya angkat karena gini teman-teman, mayoritas saudara-saudara yang datang ke 78 Farm melalui jalur BUMDes itu mayoritas itu mereka beternaknya masih skala samben. Samben itu ya hanya disambi seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana membuat lebih efektivitasnya semakin maksimal? Oke, langkah yang pertama harus dilakukan adalah gini. Permasalahan utama mereka adalah mereka rata-rata tidak memaksimalkan lahan pakan teman-teman. Artinya mereka punya lahan pakan tetapi pakan hijauannya nggak maksimal teman-teman. Nah, nggak maksimalnya kenapa? Karena mereka memang belum terkondisikan untuk rutin nanam. Nah, ini menjadi salah satu kendala besar ternyata bagi mereka, terkhusus ketika musim penghujan, hujan terus, ataupun ketika musim kemarau panjang, mereka akhirnya nggak punya stok pakan. Nah, ketika nggak punya stok pakan, yang sering terjadi adalah mereka takut untuk memelihara dalam jumlah banyak, padahal mereka punya tanah loh. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah ketika musim penghujan, silahkan nanam yang banyak. Jadi ya nanam rumput, nanam rambannya itu ya yang paling mudah didapat lah, misalnya kayak gamal atau kliriside, kelor, singkong karet, nanam pisang, nanam pepaya, nanam tanaman buah yang lain, nanam lamtoro. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang harus sesegera mungkin ditanam. Nah, kalau punya pakan, maka mereka cari pakannya cepat. Mereka akan dapat pakan dengan kualitas nutrisi yang pasti lebih baik dari saat ini. Nah, yang kemarin peliharanya cuma 4-5 ekor, akhirnya mulai bisa nambah asetnya. Ini yang penting sekali ya teman-teman. Kemudian stok pakan ini memang sangat mempengaruhi perkembangan bisnis mereka. Ketika stok pakannya nggak banyak, ya mereka takut. Mayoritas itu takut untuk nambah populasi dari 5 menjadi 8 menjadi 12 gitu, itu takut. Dan sering terjadi adalah ketika populasinya sudah banyak, maka populasinya mulai dikurang-kurangi. Nah, dengan alasan ngaretnya susah. Nah, padahal kalau populasinya dikurang-kurangi terus, nah yang jelas kan nggak punya aset ya. Nggak punya aset. Kalau nggak punya aset ya mereka untuk mencapai level ekonomi yang lebih tinggi akan sedikit susah teman-teman. Nah, ini solusi basic sekali, kemudian hal lain yang sering kelupaan adalah mereka tidak menyadari bahwa mereka punya harta karun yang sungguh sangat luar biasa. Wujudnya adalah rapen itu sisaan makanan kambing domba dan serintil. Nah, bahkan mayoritas peternak sedulur-sedulur di kampung kandangnya masih belum panggung, sehingga rapennya dalam kandang itu semakin tinggi, nggak pernah dikeruk, nggak pernah dibersihkan. Padahal kalau dikeruk dan dibersihkan itu kan bisa untuk pupuk. Halo teman-teman semuanya, bagi teman-teman pemirsa channel YouTube 78 Farm yang membutuhkan perlengkapan peternakan dari mesin chopper, kandang, dan sebagainya, kami siap membantu. Bagi teman-teman yang butuh bibit pakan hijauan
baik itu bibit rumput ataupun bibit legum, kami menyediakan, bisa beli di tempat kami teman-teman. Bagi teman-teman yang butuh kambing domba, kami pun siap menyediakan. Dan layanan kami berikutnya adalah bagi teman-teman yang mau buka farm dengan skala besar, kami siap mendampingi dari nol. Jadi nanti ada pendampingan khusus yang lebih serius kepada teman-teman semua yang mau buka farm skala besar. Silahkan nanti ngontak kami di WA. WA-nya ada di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Pupuk untuk pakan hijauannya, pupuk untuk tanaman buah, bisa untuk dibuat media polybag nanam sayur dan sebagainya. Nah, ini belum banyak yang mau mengeksekusi. Ya terkadang mereka pasti juga ngerti ya dan paham ya bahwa ini ada manfaatnya. Cuman malesnya itu lebih besar daripada keinginan untuk lebih maju. Nah, ini yang harus dirubah supaya lebih efektif. Kalau pakannya dipupuk, maka hasil pakannya kan akan banyak. Ngaritnya gampang ya. Kalau sudah ngaritnya gampang, maka bisa nambah ternak. Nah, gitu. Dua hal, yaitu ngopeni rapen, ngopeni serintil, dan rutin nanam. Ini sudah sangat bagus kalau dilakukan. Hal lain adalah kebiasaan, mereka belum punya kebiasaan untuk nyacah pakan teman-teman. Idealnya pakan bentuk rumput atau bentuk ramban itu dicacah ya teman-teman, dicacah. Kenapa harus dicacah? Supaya wadah pakannya penuh dengan pakan. Nah, bagaimana kalau nggak dicacah? Misalnya ngarit rumput odot nggak dicacah, sama kambing dombanya hanya dimakan yang empuk-empuk, terus kemudian ditarik ke dalam kandang. Nah, diinjak-injak. Kalau udah diinjak-injak teman-teman, pasti nggak akan dimakan sama kambing dombanya. Nah, ini kan sayang-sayang ya, sudah ngaritnya susah-susah, terus kemudian malah malah ditarik ke dalam kandang, diinjek-injek nggak dimakan, ya sayang-sayang ya. Nah, kebiasaan nyacah pakan ini yang harus dimulai. Terus ada lagi teman-teman, hal sepele lagi adalah kebiasaan melayukan pakan hijauan. Nah, apa efeknya kalau pakan hijauannya nggak dilayukan? Yang sering terjadi di kalangan saudara-saudara peternak di kampung adalah banyak kambing domba yang kembung karena mengkonsumsi air terlalu banyak dari sumber pakan hijauannya. Nah, tinggal dilayukan saja. Pelayuannya berapa lama sih? Ya minimal 6 jam lah, atau 12 jam gitu. Kalau teman-teman saudara-saudara ada di daerah perbukitan yang sejuk gitu, 12 jam gitu, atau 24 jam nggak apa-apa. Yang penting pakan hijauannya masih ada klorofil warna hijauannya. Jadi sudah tidak coklat, tidak, tapi masih agak-agak hijau. Teman-teman hanya merubah hal-hal kecil ini tadi. Ini yang sifatnya awalnya cuman pekerjaan samben untuk sampingan, ini pelan-pelan akan menjadi sebuah unit usaha yang bisa diandalkan loh untuk ketahanan ekonomi peternaknya. Nah, ini kan cuman hal-hal kecil ya, hal-hal kecil yang memang setiap hari dihadapi. Nah, nanti kalau yang sudah saya sebutkan itu dikerjakan, kemudian baru naik level, posisinya adalah bagaimana untuk selalu menjaga aset, mengembangkan aset. Asetnya wujudnya misalnya lahan pakan hijauan, dijaga asetnya dengan cara dipupuk, ditambah variasi hijauannya segala macam. Menjaga aset ternaknya bagaimana? Ya dengan berusaha nahan betina supaya nanti betinanya jadi induknya bisa melahirkan, dan hanya jual jantan ya. Nah, ini nanti pelan-pelan asetnya akan bertambah teman-teman. Kalau
asetnya bertambah, ngaritnya nggak susah, maka cepet sugih kan gitu. Nah, karena permasalahan yang pasti terjadi di kalangan saudara-saudara peternak tadi adalah selalu ketabrak butuhnya ya ternyata harian ya, butuhnya harian. Kalau sudah butuhnya harian, biasanya yang sering terjadi kambing dombanya dididil-didil teman-teman, dikurangi satu jual, kurangi satu jual, kurangi satu, akhirnya sudah puluhan tahun ternak kambing tapi tidak merasakan eh, hasil yang optimal dari ternak kambing dombanya. Nah, ini teman-teman. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, tapi menurut saya mengerjakan apa yang saya sampaikan tadi, hal-hal kecil yang di depan mata itu sudah bisa merubah banyak hal kok. Ya, teman-teman, semangat bagi teman-teman yang saat ini beternak versi samben, silahkan dioptimalkan. Yang beternak samben atau nanti untuk sampingan, supaya kedepannya bisa menjadi sebuah bisnis utama untuk mensejahterakan semua peternak kambing domba yang masih sampingan sifatnya. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Nanti sampai akhir tahun masih ada beberapa video yang lain. Semoga video-video kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga video-video kami selalu memberikan pencerahan, memberikan motivasi baru untuk teman-teman semua untuk maju bersama, bahagia bersama, sejahtera bersama. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih.